ingat pekerjaan yang berat dan melelahkan selama saya menjabat sebagai presiden selama 10 tahun ini adalah mengajak perusahaan pertambangan untuk membangun smelter. Pekerjaan sangat berat. Saya ingat sampai di 2017 kita bernegosiasi, saya dengan Pak Richard, untuk sepakat membangun smelter di Gresik ini. Itu pun masih alot sekali negosiasinya, alot sekali. Karena saya tahu memang ini adalah investasi yang tidak kecil. 56 triliun itu bukan uang yang kecil, uang yang gede banget. Sehingga saya juga sadar memang perusahaan itu harus mengkalkulasi. Perusahaan harus berhitung apa keuntungan membangun smelter sebesar ini. Dan setelah itu langsung 2018 dimulai persiapan lahannya. Persiapan lahan selesai, saya ke sini untuk groundbreaking, memulai untuk konstruksi pabrik smelternya. Dan setelah 30 bulan, alhamdulillah hari ini bisa kita resmikan. Saya tadi muter lahan yang dipakai lebih dari 100 hektar, 104 hektar. Sangat besar sekali. Investasi tadi 56 triliun rupiah. Tetapi dengan pembangunan ini, iseng-iseng saya berhitung, berapa sih revenue-nya berapa, dan paling penting buat kita, buat presiden adalah penerimaan negara, baik pusat dan di daerah seperti apa. Hitung-hitungan saya, penerimaan negara masuk kira-kira 80 triliun rupiah dari PT Freeport Indonesia. Baik berupa dividen, royalti, PPh badan, PPh karyawan, pajak untuk daerah, biaya keluar, pajak ekspor, semuanya. Kira-kira angkanya seperti itu. Ini angka yang sangat besar sekali. Ini kalau hanya satu perusahaan. Tadi pagi saya juga buka smelter di Sumbawa. 2 perusahaan, 3 perusahaan, 4 perusahaan, 5 perusahaan, 6 perusahaan. Penerimaan negara kita akan semakin besar dan semakin meningkat. Dibanding apabila kita hanya mengekspor raw material atau mengekspor bahan mentah saja. Pembangunan smelter PT Freeport Indonesia ini merupakan usaha kita untuk menyongsong Indonesia menjadi negara industri maju yang mengolah sumber daya alamnya sendiri dan tidak mengekspor, sekali lagi, mentahan atau raw material. Dan ini akan membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirut, dan ini merupakan pelaksanaan dari gagasan yang sering kita sampaikan mengenai hilirisasi, yang merupakan fondasi ekonomi baru Indonesia yang tidak bertumpu kepada konsumsi domestik, karena GDP growth kita bertumbuh pada konsumsi domestik. Tetapi kita ingin beralih GDP growth kita bertumpu pada produktivitas dari perusahaan-perusahaan, baik BUMN maupun swasta. Dari investasi 56 triliun tersebut, diolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga yang dibawa dari Papua menuju ke Gresik. Hasilnya 900.000 ton katoda tembaga, kurang lebih 50 ton emas, dan 210 ton perak. Jumlah yang tidak kecil. Dan ini kalau melihat
industrinya sebesar ini, saya yakin ini akan melibatkan banyak UMKM, usaha-usaha kecil, baik berupa catering, baik untuk menjadi subkontraktor dari semua yang berkaitan dengan smelter di Gresik ini. Dan kita harapkan ini juga segera melahirkan perusahaan-perusahaan turunan, industri-industri turunan dari tembaga yang ada di sekitar PT Freeport Indonesia ini. Sudah ada yang mulai untuk produksi copper foil, saya kira nanti akan diikuti mungkin pabrik kabel dan lain-lain untuk masuk ke negara kita, termasuk tadi yang disampaikan oleh Bapak Erick Thohir mengenai selenium yang juga dihasilkan dari smelter tembaga ini sehingga bisa diproduksi semikonduktor. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini saya resmikan produksi smelter PT Freeport Indonesia di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mohon berkenan mendampingi Bapak Presiden, kami persilahkan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, PJ Gubernur Jawa Timur, PJ Gubernur Papua Tengah, CEO Freeport McMoran, dan Bapak Fahri Hamzah. Kami persilahkan. 1. Melakukan penanda tanganan prasasti. Hadirin sekalian, dengan demikian produksi smelter PT Freeport, ya sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah